Paman, kau sudah kembali. Bagaimana keadaan Xiao Yui? Jianshan. Penyakit Xiao Yui. Kita masih melihatnya agak terlambat. Meski paman cari dokter asing untuknya, dan dia sudah dioperasi. Tapi, dia tidak bisa bernapas. Dan dia sudah. Apa yang terjadi? Dia tiada. Hilang. Dia tiada. Paman juga sangat sedih. Terimalah belasungkawa saya. Bukan. Paman, siang hari, dia tampak normal seperti manusia. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa tiada di malam hari? Paman, di mana jenazah Xiao Yui? Aku ingin membawanya pulang. Untuk pemakaman yang layak. Jianshan, dengarkan paman. Ini Shanghai. Ini bukan pedesaanmu. Jenazahnya sudah dikremasi sesuai cara barat. Sudah dikremasi. Lalu, kenapa kau tidak memberitahuku sebelum mengkremasinya? Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Jianshan, $10 untuk pengobatan darimu. Sama sekali tidak cukup. Lihat. Ini adalah surat utang yang baru saja kutulis. Aku bahkan pinjam $20 sendiri. Jika kamu benar-benar ingin jenazah tenang, dalam 3 hari, kumpulkan $20 perak. Dan aku akan pergi memikirkan cara untuk mendapatkan guci itu kembali. Paman, aku akan ingat untuk membayarmu kembali. Jangan terburu-buru, Jianshan. Istirahatlah yang baik. Kamu juga lelah. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa maumu? Kontrak jual diri. Kau menjual Xiao Yui. Kau bajingan tak berperasaan. Apa kamu melihat dengan jelas? Apa kamu bisa membaca? Meng Xiao Kai, jangan kira aku tidak bisa membaca. Apa sebenarnya yang terjadi pada Xiao Yui? Jika kau tidak menjelaskan dengan jelas, jangan salahkan aku pilih kebenaran. Biar ku beritahu. Bagaimanapun juga aku masih pamanmu. Jaga nada bicaramu. Jelaskan dengan jelas. Kalau tidak, aku takkan memaafkanmu. Kau bocah nakal. Apa kamu memberontak melawanku? Aku. Apa sebenarnya yang terjadi? Di mana Xiao Yui? Jianshan, itu sakit. Lepaskan. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Katakan apa yang terjadi. Di mana Xiao Yui? Ini salah paman. Dia dibutakan keserakahan. Aku melewati kasino. Aku ingin mendapatkan uang. Menang uang dulu, baru ke dokter. Tapi aku tidak menyangka. Mereka curang. Aku kehilangan segalanya. Lalu, Xiao Yui. Mereka memaksaku menjual Xiao Yui. Bukan niatku untuk menjualnya. Beraninya kau. Kau menjual Xiao Yui. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Jianshan, hentikan. Katakan padaku, kasino yang mana? Paman salah. Tapi dengarkan aku. Apapun, jangan cari mereka. Jika kau pergi, kau tidak akan kembali. Itu wilayah kakak ketiga. Aku tidak peduli itu wilayah siapa. Yang mana, katakan padaku. Nomor 8 Shanghai Bun. Kasino tuan ketiga. Xiao Yui. Xiao Yui. Xiao Yui. Dari mana anak ini berasal? Tidakkah kau lihat kami sudah tutup? Serahkan adikku. Mencari adikmu. Mencari adikmu. Pergi ke rumah bordil. Apa yang kau cari di sini? Hentikan omong kosong ini. Jika kau tidak menyerahkan orangnya, aku akan menghancurkan tempatmu sekarang juga. Tempat ini dilindungi oleh kakak ketiga. Silakan coba saja. Kau berani hancurkan itu? Seseorang, bawa senjatanya. Tempat ini dihancurkan orang. Ada apa di luar? Ada apa dengan semua keributan ini? Kakak ketiga. Perkelahian pecah di luar. Ada yang hancurkan tempat ini. Seseorang masih berani membuat masalah di sini. Apakah itu Gang Kapak Kota Selatan? Bukan. Sepertinya dia bukan dari dunia bawah. Dia langsung suruh Xiao Jiu lepas adiknya. Omong kosong macam apa ini? Cepat selesaikan. Jangan ganggu aku. Puluhan orang tak bisa kalahkan dia. Sepertinya dia orang yang sulit dihadapi. Seseorang yang sulit ditaklukkan. Mengapa semua orang datang menggangguku? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan pergi menghadapinya.
Jadi itu kau, berandalan kecil. Aku sedang mencarimu. Tapi kau datang mengetuk pintuku sendiri. Xiaoju, apa yang terjadi? Apa aku membesarkan orang-orang tak berguna? Kalian banyak, tapi tak satu pun bisa kalahkan dia. Kakak ketiga, bagaimana kau sampai terganggu? Kami bisa mengatasinya. Kau tidak bisa menangani apapun. Nah, aku tidak cukup bertarung terakhir kali. Kita lawan hari ini. Sampai aku puas. Kakak ketiga Pan. Aku tidak datang untuk berkelahi. Cepat serahkan adikku. Kau pikir kau siapa? Kau panggil nama kakak ketiga. Tangkap dia. Tunggu sebentar. Adik perempuan apa? Kakak ketiga. Tadinya mau kuberikan padamu hari ini. Xiao Chai yang mengirimnya. Dia cantik sekali. Dia dikurung di ruang bawah tanah. Orang itu ada bersamaku. Ingin dia kembali. Tentu. Mari kita bertarung dulu baru bicara. Aku tidak datang untuk berkelahi. Beri tuan keempat sedikit hormat. Cepat serahkan orangnya. Muka. Kau bicara tentang muka denganku. Jika tuan keempat tidak melindungimu, aku sudah membunuhmu sejak lama. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Kasino tuan ketiga. Kakak ketiga. Ada apa? Anak ini menghancurkan tempat ini. Serahkan adikku. Tuan keempat. Siang ini kami menerima seorang gadis yang dikirim oleh Xiao Cheng. $20 perak. Dia adiknya. Apakah aku menyuruhmu untuk bicara? Carl, Xiaoju, lepaskan orang itu untukku. Kembalikan uang itu padanya. Ya. Tuan keempat. Xiao Yui, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak, aku takut. Jangan khawatir. Aku di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Ayo pergi. Tunggu. Pamanmu si bajingan Xiao Kai. Dia bukan orang baik. Kalian berdua jangan kembali. Aku akan mengatur tempat untukmu. Tidak perlu. Tuan keempat. Kau sudah sangat banyak membantu. Mengapa kau begitu sopan? Meskipun begitu, aku akan menyewakannya padamu. $1 perak sebulan. Tidak perlu menyewa juga. Kami punya tempat tinggal sendiri. Kau benar-benar keras kepala. Kakak ketiga. Atur pekerjaan untuknya. Meskipun begitu, permintaan maaf untuk Chen Shen. kenapa aku harus minta maaf, ayah? Aku. Kalau ku bilang atur ya atur. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Mengerti, mengerti. Baiklah, mengerti. Baiklah. Aku juga harus kembali dan beristirahat. Semuanya, kalian bisa pergi sekarang. Kakak, ayo pergi. Tidak, kakak sulung. Ada apa dengan matamu? Jika kau tidak enak badan, pergilah ke dokter. Aku. Apa kau bodoh? Dia suruh atur, kau langsung kerjakan. Jika dia diatur datang, artinya dia sudah masuk ke geng hijau. Dia di geng hijau, jadi musuhmu kan. Kau harus punya akal sehat. Baiklah, baiklah, baiklah. Hei. Nah, seperti kata pepatah, tiada perselisihan, tiada kesepakatan. Karena ayah sudah mengaturnya. Dia ingin aku mengurusmu. Ambil ini. Pergi ke daerah perbatasan kota, Yan Wumen. Setelah bos melihatnya, mereka akan otomatis mengatur pekerjaanmu. Terima kasih. Katakan pada Tuan keempat, di masa depan, aku, Chen Shen, pasti akan membalasnya. Lihatlah orang seperti apa dirimu. Dan membalas budi Tuan keempat. Hanya. Ayo pergi, kakak. Kakak ketiga. Biarkan saja anak ini pergi begitu saja. Dan bahkan mencarikannya tempat. Daerah itu di perbatasan kota, itu adalah tanah tak bertuan. Anak itu bertemperamen panas. Geng kapak pasti akan membacoknya mati. Kakak, mengapa tidak setuju pada Tuan Pan keempat untuk pergi ke rumah besarnya? Baru saja di ruang bawah tanah, aku dengar penjaga itu berkata, dia adalah presiden kamar dagang paling terkenal. Mengikutinya, kita tidak perlu bekerja sekeras ini. Xiao Yui, Shanghai, itu tidak sesederhana yang kau bayangkan. Selain itu, makan dari orang lain,
Dan kau akan berhutang budi, mengambil dari orang lain. Dan kau akan terikat. Saya dengar. Anggota geng ini tidak baik. Besok, saya akan pergi ke aula dansa. Ketika saya kembali, saya akan membawa Anda untuk diobati. Baiklah, kakak adalah yang terbaik. Baiklah. Minggir, jangan halangi jalanku. Orang udik lusot. Apa yang kau lihat? Gadis panggung terbaik di Shanghai. Feng Xian. Orang sepertimu, mungkin kau tak cukup uang untuk minum di sana. Saya mencari Bos Lee, Kau mencari Bos Lee. kakak ketiga Pan dari kota utara. Dia suruh saya The film beri ini was padamu. translated Bos Lee. and narrated by M Media. Tidak masalah, tidak masalah. Karena kakak ketiga sudah bicara. Maka aku harus menerimanya. Kakak, kau dari mana? Siapa namamu? Nama saya Chen Shen. Saya dari Shandong. Bagaimana kalau begini? Datanglah bekerja sebagai pelayan di sini. $3 perak sebulan. $3. Demi kakak ketiga. Aku akan menambahkan 3 lagi untukmu. Terima kasih Bos Lee. Xiaofu. Bawa dia ke belakang untuk berganti pakaian. Baik. Lewat sini. Kakak ketiga Pan rencana apa? Mengetahui sepenuhnya bahwa tempat kita di sini. Ini wilayah paling kacau di batas kota selatan dan utara. Apakah dia mencoba membunuh orang ini? Feng Xian. Ayo pergi. Ini Xiao Fengxia, gadis panggung terbaik Shanghai. Dia menjual seninya, bukan tubuhnya. Lihat itu. Semua pelanggan yang datang dan pergi ini. Mereka semua di sini untuknya. Di masa depan. Setidaknya keluarga kaya. Untuk menjadi seler. Bukan untuk orang sekelas kita. Untuk mendekati. Ayo pergi. Benar, apa yang tadi kukatakan tentang beberapa pelanggan merepotkan itu. Jika kau bertemu dengan mereka, jaga jarakmu. Jika kau benar-benar bertemu dengan mereka, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Ya, saya mengerti. 4 Raja Langit. Dan juga Yang Chen. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau berubah. Baiklah, terima kasih. Baiklah, Terima kasih Paman Fu. kau berubah. Jianshan, cepat bantu di depan. Ya, Paman Fu. Cepat pergi. Mari sambut penampilan utama kedua malam ini. Dari bintang terkenal Shanghai, Nona Feng Xian. Keharuman malam. Pasti gaya tariannya yang memikat. Pertunjukan ini sangat bagus. Pakaian wanita-wanita ini semuanya harum. Kakak keempat Wu, kok sekarang jarang ke rumah bordil. Wanita di rumah bordil itu vulgar. Ini adalah pesta mata. Malam ini, Feng Xian juga menjadi bintang utama. Hei, biar ku beritahu. Seandainya semalam dengannya, aku rela kehilangan 10 tahun hidupku. Apakah Feng Xian seseorang yang bisa kita santun? 2 Bos, silakan minum teh. Jiajio. Cepat beritahu Bos Lee, Gang Kapak datang lagi. Saudara-saudara, tangkap wanita-wanita itu untukku. Semua serbu. Musnahkan. Semua jangan bergerak. Lari. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membacoknya sampai mati. Jangan bergerak. Itu adalah Jiajio. Salah satu dari 4 Raja Langit Gang Kapak. Ternyata dia. Orang ini adalah pembunuh kejam.
Apa yang akan kita lakukan kali ini? Hei, wanita di panggung itu, teruslah bernyanyi untukku. Aku sudah lama ingin mendengarmu bernyanyi. Bernyanyilah. The film was translated and narrated by M Media. Lagunya sudah selesai. Saudara-saudara, rampok mereka. Lari. Gadis kecil, aku sudah terlalu lama mendambakanmu. Biarkan aku bersenang-senang hari ini. Kakak, mari kita bicarakan ini baik-baik. Nah, kau mencari mati. Semua berhenti. Bunuh dia dulu. Berlagak pahlawan ya, cukup bagus dalam seni bela diri. Ayo, mari kita lihat. Apakah kau pahlawan atau pengecut? Jia Jiu, tolong jangan marah. Bolehkah saya minum bersamamu? Pergi sana, dia melukai anak buahku. Hari ini dia harus mati. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Begitukah? Xiao Jiu, kalau begitu, aku datang. Apakah ini efektif sekarang? Tuan keempat Tan. Ini bukan wilayah Genkapa. Jika aku membunuhmu, bosmu yang Chen, dia juga tidak akan bisa berkata apa-apa. Tuan keempat, kau salah mengatakan itu. Ini bukan milik geng hijaumu. Juga bukan milik Gang Kapak. Jadi kita harus mengikuti aturan Jianghu. Anak ini melukai anak buahku. Hari ini kita harus selesaikan ini tuntas. Kalau tidak, ini belum selesai. Kau mencari mati. Hai, Xiao Jiu. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Ikuti aturannya. Dua pilihan sulit. Pertama, tahan selama dupa terbakar melawan dia. Kedua, menahan 3 tebasan 6 lubang. Tidak terlalu banyak kan? Jinshan, apa pendapatmu? Tuan keempat, kalau begitu, mari kita ikuti aturannya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Saudara-saudara, letakkan kapak kalian. Pergi tangkap dia. Kau memang tangguh. Xiao Jiu, ronde ini seharusnya sudah berakhir, bukan? Nah, kau punya beberapa keahlian. 3 tebasan 6 lubang ini. Mari kita lihat bagaimana kau menahannya. Xiao Jiu, saat diberi hormat, terimalah. Jangan telah kebaikan demi dihukum. Jika dia membuat sayatan itu, pistolku mungkin saja meledak. Tuan keempat, apa maksudmu? Pergi sana, jangan paksa aku bilang 2 kali. Apakah kau mengerti? Baiklah, Tuan keempat. Aku mengaku kalah kali ini. Kau tunggu saja. Kembali. Beritahu Yang Chen, wilayah ini, setelah malam ini, tidak akan lagi menjadi tanah tangan Tuan.
Itu akan menjadi milik Pan. Saudara-saudara, ayo pergi. The film was translated and Terima kasih Tuan narrated Kampa. by M. Malam Media. ini, jika Anda tidak campur tangan, Bangun, bangun, bangun. Chen Shen. Aku menyelamatkanmu. Itu karena aku menghargaimu. Tapi, kau mungkin tidak selalu punya keberuntungan seperti itu tiap hari. Untuk dapat pijakan di Shanghai. Pertama, kau mengandalkan dirimu sendiri. Kau juga butuh dokumen. terima kasih atas bimbingan, Tuan Kampa. Saya bersedia bergabung dengan Geng Hijau. Bagus. Dengan bergabung dengan Geng Hijau, kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal. Tempat ini hari ini adalah milikku dan Yang Chen, yang sudah lama luka, yang kau robek. Tidak perlu. Tuan Kampa, apakah Anda tidak takut mereka akan membalas dendam? Membalas. Mengenai Yang Chen, dia tidak punya nyali. Sekarang dia cuma mengandalkan orang asing kan untuk mendukungnya. Lihat bagaimana dia membuat Shanghai kacau. Orang asing. Ya. Mengenai Shanghai, di permukaan, itu milik kita. Kenyataannya, kekuatan di balik selatan kota, semuanya orang asing. Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, dia hanyalah anjing penerut orang asing. Tuan Kampa, jadi selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Selanjutnya, kau harus menghibur dengan baik kekasihmu. Xiao Fengxian ini ada di bagian Shanghai ini. Seorang wanita cantik yang terkenal mengenai masalah tempat ini. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah kau tenang, aku punya kegunaan penting lainnya untukmu. Tuan Kampa, saya sangat ingin mencari uang. Biaya pengobatan adik saya. Uang ini, kau ambil dulu untuk penyakit adikmu, agar dia sembuh. Mencari uang di Shanghai ada banyak kesempatan. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih Tuan Kampa. Namamu Chen Shen. Ya, Jadi kamu mudah malu. Mana semangat pahlawanmu tadi? dari mana semangat kepahlawanan itu? Hei! Makasih sudah selamatkan aku malam ini. Baiklah, ini adalah apa yang harus saya lakukan. Ngomong-ngomong, kamu terburu-buru merawat adik kan? Aku akan pergi bersamamu. Aku seorang wanita. Lebih mudah bagiku untuk merawatnya. Ayo pergi. Ayo, kita pergi. Dokter, bagaimana keadaan adik saya? Semua tenang saja. Operasinya sangat berhasil. Penyakitnya sementara berhasil ditekan. Biaya operasi selanjutnya bakal mahal. Kau harus siap mentang. Baiklah, kalau begitu Anda harus sembuhkan adik saya. Terima kasih dokter. Dan aku juga di sini. Berapapun uang yang dibutuhkan, aku akan menghadapinya bersamamu. Besok aku akan menarik semua uangku. Tapi, itu semua uang hasil jerih payah Anda. Tidak ada tapi. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Baiklah, terima kasih, Nona Fengxian. Kebaikan besar Anda, saya, Chen Shen. Nanti aku akan melayani seperti sapi atau kuda, bahkan jika saya mati. Bodoh, jangan bicara tentang kematian begitu enteng. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Apa yang ingin Anda lakukan? Salah karena menyakiti banyak orang. Seseorang tawarkan $10.000 perak untuk mengambil nyawa seluruh keluargamu.
The film was translated Anak ini and buat terlalu banyak narrated musuh. by M Media. Sepertinya ada yang ingin nyawanya. Feng Xian. Feng Xian. Ada apa Feng Xian? Feng Xian. Kemarilah. Apa kabar Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hati-hati dengan mereka. Musuh dari musuhku adalah temanku. Mari kita bergabung. Baiklah. Saya Chen Xian tak punya dendam padamu. Siapa yang mengirim Anda? Kau akan tahu saat kau mati. Kemalangan jangan sampai menimpa keluarga. Anda sudah melewati batas saya. Bagaimana keadaannya? Kakak ketiga, tenang saja. Pembunuh bayaran terbaik dari luar kota. Benar-benar dapat diandalkan. Mereka takkan bisa melacaknya ke kamu. Menunggu kabar baikmu. Kakak ketiga, berita terbaru. Sebuah faksi di rumah sakit kota utara bersiap untuk membunuh Chen Xian dan adiknya. Sepertinya seseorang dari geng Kapak. Kakak besar benar. Terlalu menonjol bukanlah hal yang baik. Anak ini telah menyinggung banyak orang. Dia pasti mati. Kakak ketiga, untuk mencegah rencana itu gagal. Aku juga menghubungi Kapten Lee dari kepolisian. Selama anak ini berani melukai seseorang, akan kita tahan segera. Bagus. Mau melawanku? Kalau dia gabung geng hijau, cukup jentik jari aku hancurkan dia. Mundur. Apakah Anda baik-baik saja? Jangan bergerak. Tersangka Chen Xian, Kapten Lee. penyerangan yang disengaja. Angkat tanganmu. Tersangka sebenarnya baru saja kabur. Saya terpaksa bertindak. Tidak perlu menjelaskan. Ikutlah dengan kami. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, sampaikan itu kepada kepolisian. Bawa dia pergi. Lepaskan saya. Anda salah orang. Dokter, Pergi. Apa yang terjadi? tolong bantu saya menjaga mereka. Adik saya dan Feng Xian. Tunggu saya kembali. Saya pasti akan membalas budi Anda. Kau tidak bisa kembali. Ayo pergi. Biarkan saya pergi. Tanda tangan di sini. 10 tahun. Apakah ada kesalahan? Saya dibunuh. Menghukum saya 10 tahun. Apakah masih ada hukum? Saya ingin bertemu direktur. Duduklah. Hukum. Di wilayah yurisdiksiku, aku adalah hukum. Cepat tanda tangani. Xiaoli. Kemari sebentar. Direktur Wang. Aku akan mengurusmu nanti. Beritahu saudara berhenti sekarang. Sesuatu sedang terjadi di kota selatan. Kumpulkan saudara berangkat sekarang. Ya. Saudara-saudara, siap-siap dan ikut aku ke gudang senjata. Malam ini ada pekerjaan besar. Ya. Kau, awasi dia baik-baik untukku. Ya, berangkat. Ayah, kami sudah periksa seluruh area Danau Bio. Yang Chen hanya bawa 4 Raja Langit. Tidak ditemukan orang tambahan. Bagus. Ayo pergi. Ikut denganku. Kamu marah saja padaku di rumah. Kamu sangat mampu. Kenapa tidak ke penjualnya saja? Jika tidak dijual di pasaran, aku juga tidak akan membelinya. Tangani ini. Tentu saja aku akan menanganinya. Aku akan mencari tuan keempat sekarang. Untuk mendapatkan penjelasan. Kakak keempat, Di mana tuan keempat? dia di dalam urus bisnis dengan orang asing. Saya umumkan kedatangan Anda. Tidak perlu. Aku akan menunggunya di sini. Tuan Billy, kau datang menemuiku kali ini. Tentang bisnis opium kan? Tuan Pan, saya pikir Anda harus sangat jelas tentang keuntungan bisnis opium. Opium. Tuan keempat urus bisnis opium dengan orang asing. Anda bekerja sama dengan saya. Saya jamin, Tuan Billy seorang Inggris. dalam waktu kurang dari 3 tahun, Bun Shanghai ini akan menjadi wilayah Anda. Masih butuh 3 tahun. Tuan Billy, apa kau pikir sekarang di Shanghai Bun? Siapa yang berkuasa?
Tentu saja saya percaya pada kekuatan Anda. Jika tidak, saya tidak akan datang kepada Anda. Jadi, Anda saat ini mengendalikan sebagian besar industri bawah tanah Shanghai. The film was Namun pada translated akhirnya, and Itu masih narrated belum by dianggap media. monopoli. Tidakkah Anda juga memiliki kekhawatiran? Kau maksud orang asing di Kementerian Kehakiman kan? Tepat sekali. Selama Anda bekerja sama dengan saya dan menyetujui menjual opium di wilayah Anda, tidak akan lama lagi urat nadi keuangan 70% modal Shanghai akan berada di tangan Anda. Dan pada saat itu, apa yang Anda katakan, bahkan pejabat senior di Kemenka, harus pertimbangkan dengan cermat. Ayah, saya pikir, apa yang Billy katakan masuk akal. Pikirkanlah, biasanya, di tempat hiburan kami, para pembelanja terbesar, hanyalah beberapa, dari Bond Shanghai, Casa Novel. Pasokan Billy saat ini, justru berkualitas tinggi. Itu persis apa yang mereka butuhkan. Kedua keluarga kita, bergabung kekuatan. Maka segalanya hanya akan menjadi lebih baik. Aku tidak setuju. Jianshan, keluar. Anda tidak punya hak bicara di sini. Atas dasar apa? Aku juga anak angkat Tuan keempat. Apakah aku menghalangi resiko? Lancang. Cukup. Kalian berdua berhenti berdebat. Bukankah itu akan membuat orang luar menertawakan kita? Jianshan, karena kau sudah mendengar semuanya, maka sampaikan pandanganmu sendiri. Tuan keempat. Aku yakin kita tak bisa ikut jual opium. Dan orang asing ini harus pergi sekarang. Tuan Chen, apa maksud Anda dengan ini? Saya menyinggung Anda ya? Ya, apakah Anda gila? Tuan Billy datang dengan niat baik. Jianshan, apa maksudmu dengan ini? Billy orang Inggris itu. Aku pernah mendengar tentangmu. Tahun-tahun terakhir ini, kau menyelundup ke banyak negara. Bisnis opium. Dimanapun kau berada, orang-orang sangat menderita. Keluarga runtuh dan nyawa hilang. Kau ingin campur tangan di Shanghai Bond. Aku Jianshan. Tidak akan pernah setuju. Tuan Chen, bukankah kata-kata Anda sedikit terlalu kasar? Saya hanyalah seorang pengusaha. Jika seseorang membeli, saya tentu saja menjual. Mengenai kehidupan orang-orang itu, apa hubungannya dengan saya? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Berani bilang ini bukan urusan MO. Baiklah Tuan Chen. Saya tahu. Anda baru-baru ini di Bund Shanghai. Mendapatkan banyak perhatian. Sebagai orang lama di bidang ini, saya masih ingin menasihati Anda. Apa yang seharusnya tidak Anda campuri, campuri lebih sedikit. Ada pepatah lama di negara Anda. Senapan menembak, burung yang menjulurkan kepalanya. Kau mengancamku. Tidak, bukan itu. Seperti Anda sekarang, Anda belum cukup memenuhi syarat. Dia tidak cukup memenuhi syarat. Lalu bagaimana denganku? Tuan keempat, ayah, apa maksudnya ini? Tidak ada apa-apa. Di wilayah dan hijauku. Bukan tempatmu sebagai orang luar untuk mendiktekan syarat di sini. Ancurum, Ya, antar dia keluar. ya Tuan. Baiklah. Saya dengar anggota geng hijau Anda ramah tamah. Kali ini, saya benar-benar mengalaminya. Jianshan, saya akan mengingat Anda. Keterlaluan. Jianshan ini benar-benar pembuat onak. Tuan Pan, sekarang saya khawatir. Kerja sama kita yang sebelumnya disepakati akan dibatalkan. Billy, tidak usah terburu-buru. Karena Tuan keempat tidak bersedia. Bagaimana dengan yang lain? Tuan Pan apa ini? Apa maksudmu? Besak malam. Restoran Hongyan. Jangan pergi sebelum kita bertemu. Kemarilah, duduklah. Jianshan, kali ini, kau melakukannya dengan baik. Tuan keempat. Kupikir kau akan menyalahkanku. Menyalahkanmu. Menyalahkanmu untuk apa? Menyalahkanku. Merusak bisnis dengan orang asing. Kau bocah. Kau menganggapku orang macam apa? Aku pengkambat. Mungkin bukan orang baik. Tapi dalam tulangku, mengalir darah orang bangsa naga. Buta asing itu berani menyebarkan opium di wilayahku. The film was Dan menghancurkan translated bangsaku. and Aku belum narrated by sebodoh M itu. Media. Lalu kenapa kau tidak? Biarkan aku selesaikan lebih cepat.
Chen Shen, kau masih muda. Kau baru naik ke tampuk kekuasaan. Jangan membuat terlalu banyak musuh. Hai, apa kau datang menemuiku hari ini? Ada perlu apa? Tuan keempat. Lihat, Pipa opium. Dari mana asalnya? Feng Xian. Membelinya dari kota utara. Kota Utara. Wilayah kakak ketiga. Ya, Ayah. Menurutku Billy ada benarnya. Kenapa ayah tak pikirkan lagi? Berlututlah. Siapa itu? Berlututlah. Apa maksud semua ini? Aku bertanya padamu. Daerah di kota utara itu. Kau dan kakak ketiga yang mengelolanya kan? Ya, Ini yang Chen Shen temukan di kota utara. Kau menjual opium. Beraninya kau. ini tidak ada hubungannya denganku. Ini pasti perbuatan kakak ketiga. Ayah, bagaimana kalau begini? Hari ini aku kembali dengan sikap tegas. Apa aturan ketujuh geng ini? Siapapun yang urus opium, langsung akan dipotong tangan dan kakinya. Kirimkan pemberitahuan. Besok Perhimpunan Langit dan Bumi akan bersidang. Semua orang datang cukup awal. Ayah, ada apa ini? Mengapa pertunjukan sebesar ini? Kau bawa Perhimpunan Langit dan Bumi ke sini. Lihat apa yang telah kau lakukan. Apa yang sedang kau lakukan. Jangan membantah ayah apapun katanya. Chen Xian yang tidak berguna itu telah menjebak kita. Apel. Aku sudah menghitung semuanya. Ayah sudah selesai. Karena semua orang sudah di sini. Mari kita mulai. Perhimpunan Langit dan Bumi hanya bersidang dalam pertemuan saat ada keputusan besar yang harus dibuat sejak pertemuan terakhir. Sudah lebih dari 10 tahun. Awalnya, aku tidak ingin merepotkan para tetua. Kalian semua sudah datang sejauh ini. Itu karena kemarin terjadi sebuah insiden. Aku harus di hadapan semua orang menegakkan kembali ketertiban di geng ini. Tepat di antara kita, beberapa orang telah melanggar aturan geng, berkolusi dengan pihak luar, faksi dan kekuatan, dan secara tidak sah menjual opium, mengambil keuntungan pribadi, mencelakai bangsa, mencelakai rakyat. Apa hal seperti itu terjadi? Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani menyentuh barang itu? Ini adalah kejahatan berat, dipotong tangan dan kaki. Kakak ketiga, Apel. kemarilah. Ayah, Berlututlah. kakak besar aku. Berlutut. Berlutut. Dasar bocah. Kau lagi. kau melanggar aturan geng, menjual kembali opium secara pribadi. Omong kosong. Di wilayahku, aku tidak pernah menyentuh barang itu. Ayah, jangan dengarkan tuduhan tak berdasarnya. Diam. Lihat. Apa ini? Pipa opium. Pada ini. Bahkan trukil. Lambang kota utara. Ayah, apa kau tidak mengenalku? Aku selalu mendengarkanmu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Bukti sudah jelas. Dan kau masih mau membantah. Daerah kota utara ini dikelola olehmu dan kakak sulungmu. Jika bukan kau, maka itu dia. Kakak besar, itu bahkan lebih tidak mungkin. Aturan geng asosiasi hijau. Kau tahu itu. Siapapun yang secara tidak sah menjual opium akan dipotong tangan dan kakinya. Sekarang kau tertangkap basah. Apalagi yang ingin kau katakan? Ayah, apa kau tidak percaya padaku? Aku, kakak besar. Kau bilang mau bantu aku kan? Katakan sesuatu. Ayah, jangan langsung simpulkan. Ada yang mencurigakan di masalah ini. Mencurigakan. Aku tidak begitu memahaminya kemarin. Setelah aku kembali, aku salah paham kakak ketiga. Jika aku pikirkan baik-baik, masalah ini tidak sesederhana The itu. film was Jadi katakan translated padaku, and jika bukan dia, narrated by lalu M siapa? Media. Opium itu tidak mungkin muncul begitu saja kan? Pasti ada dalang di baliknya. Itu dia. Chen Shen. Aku, Ya, itu kau. kau bercanda. Benda ini, aku kasih ke Tuan keempat. Istriku adalah korban. Dan aku dalangnya. Kakak sulung. Ya, Jangan mencoba menutupi kakak ketiga. Dengan memfitnah orang lain. Kamu bilang itu Chen Shen. Bukti apa yang kau punya? Apa aku bodoh untuk melaporkan diriku sendiri? tentu saja kau tidak bodoh. Dan kau sangat cerdik.
Siapa yang tidak mengenal Chen Shen hanya dalam 3 bulan? Dia taklukkan 7 pabrik besar di selatan. Tak terkalahkan. Dan prestisemu telah melambung tinggi. Jadi kenapa? Keserakahan tidak mengenal batas. Hanya kota selatan tidak bisa lagi memuaskan ambisimu. Lalu kau memandangku. Dan kota utara, milik kakak ketiga. Kau mendapatkan pipa opium. Untuk membingungkan ayahku. Buat dia salah paham kita. Bahwa kami berurusan dengan opium. Untuk menjebak kakak ketiga. Setelah tangan dan kaki kakak ketiga patah. Kau secara alami akan menuntut untuk mengambil alih kota utara. Ini adalah motif egoismu. Ayah. Kakak besar benar. Sekarang dia. Setelah mengambil beberapa wilayah. Berlagak sombong di sini. Tapi saat itu. Dia akan benar-benar menjadi orang nomor 2 di atas ribuan orang. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan menghormatimu. Ya, Tepat sekali. Kalau memang begitu, kita memelihara harimau untuk cari masalah. Ya. Chen Shen. Apa yang mereka katakan? Apakah itu benar? Tuan keempat, kata mereka omong kosong. Biar kutanya padamu. Bukti apa yang kau punya? Kau meminta bukti. Selain pipa opium ini. Bukti apa lagi yang kau miliki? Untuk membuktikan. Kakak ketiga jual opium. Ya. Selain pipa opium ini. Aku tidak punya bukti lain. Tapi seperti yang kau katakan. Jika aku ingin mengambil alih kota utara. Apa kau pikir beberapa dari kalian bisa menghentikanku? Lancang. Chen Shen, berani kau ngomong ke kakak sulung dan ketiga begitu? Kakak kedua, kau orang baik. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Kau, kakak kedua. Mengapa kau membuang-buang kata untuk sampah ini? Ayah, apa kau lihat? Sekarang anak ini sama sekali tidak menghargai kami 3 bersaudara. Bagaimana ini bisa ditoleransi di masa depan? Chen Shen, meskipun begitu, jangan terlalu memusuh. Chen Shen, dia tetap kakak sulungmu. Kakak sulung. Aku tidak pantas menyandang gelar itu. Aku melihat bahwa hari ini, semua sesepuh hadir. Mengapa kita tidak memotong-motong tangan dan kakinya? Bagaimanapun kisah petani dan ular telah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah. Karena kau ingin memotong lenganku. Kalau begitu mari kita coba. Aku akan berdiri di sini saja. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Apa kau pikir kau tak terkalahkan? Kita belum tahu siapa lebih kuat. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Kalau begitu aku akan mengabulkanmu. Kalau begitu, mari kita bertanding. Tapi ingat, berhenti sebelum menyebabkan luka serius. Jangan mengambil nyawa. Ya. Hei. Gunakan ini jika perlu. Hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Litua. Menurutmu siapa yang menang? Sulit untuk mengatakan, meskipun Chen Shen kini di puncak kekuasaan. Tapi, bagaimanapun juga kami, melihat kakak ketiga berlatih tinju, pukulannya, bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Aku memperkirakan, Chen Shen paling-paling, dia hanya akan bertahan 30 ronde. Kakak sulung, mereka berdua, mereka tidak akan mendapat masalahkan. Masalah apa yang mungkin terjadi? Nah, sejak kau bergabung dengan Geng Hijau, kau selalu menentang kami. Hari ini kakak ketigamu di sini akan memberimu pelajaran yang bagus. Jika bukan karena Tuan keempat, aku melumpuhkanmu dulu. Omong kosong. Siapa sangka bahwa Chen Shen begitu tangguh. Dia melawan kakak ketiga seperti ini. Sekarang napas Chen Shen begitu stabil. Kakak ketiga mulai kesulitan. Chen Shen saat ini sedikit di atas angin. Kakak ketiga, Pan. Kupikir kau sangat mengesankan. Hanya itu yang kau punya. Jangan sombong. Aku akan mematahkan kakimu. Ini buruk. Kakak ketiga Pan dipukuli seperti ini. Sudah waktunya untuk menentukan pemenang.
Bukankah mereka bilang berhenti dengan satu sentuhan? Mengapa dia menggunakan pisau? Tidak. Kita harus menghentikannya. Jangan ikut campur. Hari ini adalah hari kematian anak ini. Ini melanggar etika bela diri. Haruskah kita menginterupsi mereka? Chen Shen juga anggota geng hijau. Bakat langka. Jangan khawatir. Bahkan jika dia membunuh spesialnya, dia mungkin bukan tandingan Chen Shen. Chen Shen, mengapa kamu bertarung sampai mati? Ayah kan suruh kau berhenti tepat waktu. Apa kau tidak punya malu? Jelas, karena dia lebih rendah. Dan dia bahkan menggunakan pisau. Jika aku tidak bereaksi cepat, mungkin aku yang tergeletak di tanah. Kamu, Apa maksudmu? Tidak yakin. Ayo. Mari kita bertarung. Ayo. Kakak sulung, apa kau belum merasa malu? lengan kakak ketiga patah. Dia pantas mendapatkannya. Masalah hari ini, mari kita akhiri di sini. Kakak ketiga, bagaimanapun juga, opium ini ditemukan di area di bawah yurisdiksi Anda. Mengingat hubungan kita, Chen Shen akan patahkan lenganmu. Jika ada lain kali, kau tidak akan lolos dari kematian. Semuanya. Kalian boleh bubar. Kakak sulung, katakan padaku. Aku sudah bersama ayah selama bertahun-tahun. Aku berjasa entah prestasi atau kerja keras. Kenapa dia begini padaku? Hari ini. Ya kakak. Kau melihatnya bukan? Sejak Chen Shen ini, setelah datang ke geng hijau kita. Perasaan ayah terhadap kita para saudara telah menjadi renggang. Apa yang kau katakan memang benar. Saat aku pergi hari ini, aku tahu. Itu pasti perbuatan anak itu. Aku tidak menghabisinya hari ini. Dia beruntung masih hidup, kau tahu. Tidak perlu terburu-buru. Aku tidak percaya keberuntungannya akan selalu si baik ini. Jadi kakak sulung maksudmu, mengingat konflik kita dengan Chen Shen, sudah terbuka. Selanjutnya, kita harus melawannya sampai mati. Tidak kakak sulung, sejujurnya, anak itu benar-benar punya kekuatan. Lagi pula dia sekarang kesayangan ayah baptis. Tidak akan mudah untuk menghadapinya. Terlebih lagi, pengaruh geng kita tidak bisa diremehkan. Siapa bilang kita pakai kekuatan geng? Jadi maksudmu, aku punya caraku sendiri. Tuan Billy, saya adalah Yang Chen, presiden dari geng Kapat. Katanya Tuan Billy suka makanan pedas. Hari ini saya secara khusus menyiapkan masakan Sichuan untuk Anda. Silakan dicicipi. Tuan Yang, saya sudah mendengar tentang Anda. 3 bulan yang lalu, Anda masih dikenal sebagai sosok yang tangguh yang bisa berdiri sejajar dengan Tuan keempat Pan di Shanghai Bun. Tak sangka dalam beberapa hari, Chen Shen baru akan menantangmu, yang secara berturut-turut menjatuhkan 7 dari tempat usaha Anda. Gang Kapak juga telah jatuh menjadi faksi kecil. Saya sangat penasaran. Mengapa Anda tidak melawan? Beraninya kau berbicara seperti itu? Bersikaplah lebih sopan kepada Tuan Billy. Informasi Tuan Billy cukup akurat. Namun Anda salah dalam satu hal. Tidak melawan. Bukan karena saya tidak berani. Itu karena saya menunggu saat yang tepat. Contohnya sekarang. Sekarang. Kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Tuan Billy, Anda punya opium. Saya punya saluran penjualan. Anda sediakan uang, saya sediakan tenaga. Jika kita bergabung, masa depan Shanghai Bun akan menjadi milik kita. Saya minta maaf Tuan Yang. Bukan berarti saya tidak percaya Anda. Hanya saja, bekerja sama dengan Anda juga membawa risiko diganggu oleh geng hijau. Tugas tak berterima kasih. Anda sebaiknya mencari orang lain. Apa Anda mau ajak saya? Tuan Pan, Anda akhirnya tiba. Saya dengar geng hijau Anda mengadakan perkumpulan langit dan bumi. Apakah Anda akan membahas proposal saya? Tidak persis. Beberapa waktu lalu, bukankah saya beli opium dari Anda?
Mereka baru saja mengetahuinya, tapi itu tidak masalah. Saya sudah menemukan kambing hitam. Untuk menanggung kesalahan saya. Menanggung kesalahan. Sepertinya geng hijau masih tidak setuju. Geng hijau bukan apa-apa. Itu si tua bangkapan keempat. Dia keras kepala. Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu tidak masalah. Kita bertiga bisa aliansi kuat. Maksud Tuan Pan adalah barang-barang Anda akan diluncurkan di pabrik Bos Yang. Saya tanggung jawab semua promose di kota. Saya juga menjamin bahwa geng hijau tidak akan membuat masalah. Keuntungan dari 3 bulan pertama digunakan beli orang dan senjata untuk memperluas wilayah kita. Saya rasa tidak akan lama. Gang Kapak akan mengembalikan kejayaan lamanya. Pada saat itu, bahkan jika Pan keempat tidak setuju, saya tidak akan takut padanya. Tuan Pan, Anda memang milik geng hijau. Orang yang paling brilian. Saya terkesan. Anda terlalu memuji saya. Rencana ini bagus. Tapi saya masih ada satu hal yang tidak saya mengerti. Mengapa Anda melakukan sejauh ini? Bahkan mengkhianati geng hijau dan bersekutu dengan musuh. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya Pan Sulung. Telah bekerja tanpa lelah untuk geng hijau. Berapa rencana untuk Pan keempat? Berapa kali aku tanggung akibatnya? Pada akhirnya, saya kalah oleh berandalan yang baru bergabung beberapa hari yang lalu. Katakan padaku, atas dasar apa? Jelas mengetahui bahwa begitu opium diperkenalkan, paling lama 3 tahun, para saudara dari seluruh geng hijau di seluruh Shanghai capai posisi tak terbantahkan. Namun Pan keempat masih tidak setuju. Demi apa yang disebutnya? Keyakinan yang samar dan ilusi. The film was Aturan geng yang busuk dan translated usang. and narrated by Dia M. mengabaikan Media. semua saudara di geng. Mengabaikan. Mengapa? Katakan padaku mengapa. Pan Sulung tak terima ini. Jika Pan keempat tidak mau memimpin, aku gantikan dia sebagai pemimpin. Tuan Pan, duduklah dulu. Gantikan dia. Kalau begitu mari kita ganti saja dia. Kita ganti dia jadi pemimpin. Namun Tuan Pan, orang tua Pan keempat itu sudah lama berkokol di Shanghai. Menghadapinya tidak akan mudah. Beberapa bulan yang lalu, saya mencoba. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya sudah menyusun rencana. Pasti akan membawa kehancuran. 1 bulan kemudian. Kakak, berita buruk. Wakil komandan diserang. Apa? Kakak kedua. Bagaimana kakak kedua? Dokter bilang tuan kedua pendarahan hebat. Dan sekarang telah jatuh koma. Bahwa dia beruntung bisa selamat. Sudah merupakan keajaiban. Tuan keempat. Apa yang terjadi? Siapa? Siapa? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melukai kakak keduaku? Tidak mungkin kau. Cedera kakak kedua terkait kamu. Apa kau bodoh? Kau si bodol. Hei, Siapa yang kau sebut bodol? kalian berdua berhenti berdebat. Kakak keduamu dipukuli oleh geng Kapak. Geng Kapak. Mereka hilang dari Shanghai. Tuan kedua juga berpikir begitu sebelumnya. Baru tahu setelah mereka muncul kemarin. Ternyata dalam beberapa bulan terakhir, geng Kapak dari entah mana berhasil dapat dana besar. Diam-diam berkembang di bayangan. Merekrut anggota. Mereka saat ini bercokol di daerah di kota barat itu. Tapi kekuatan mereka sangat kuat. Itu Billy. Billy, orang asing itu. Benar. Sejak terakhir kali Chen Shen mengusirnya. Entah bagaimana, dia terlibat dengan geng Kapak. Dia juga menjual opium di kota utara, mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Siapa peduli Billy atau geng Kapak? Ayah, aku bawa orang untuk habisi mereka. Berhenti. Tidakkah kau dengar mereka bilang, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Pergi ke sana hanya untuk mati. Tetap di tempat. Ayah, bagaimana kalau begini? Kita juga akan menjual opium. Lalu setelah kita punya uang, kita beli senjata dan rekrut orang. Dan merebut kembali wilayah kita. Dasar bajingan. Mau langgar aturan geng. Kau tak biarkan kami bertarung. Kau tak biarkan kami jual. Kau cuma jadi pengecut. Kau cuma pura-pura tidak terjadi apa-apa. Dasar bajingan.
Selalu omong kosong. Pergi dari sini. Keluar. Aku pergi. Kalian semua keluar dulu juga. Chen Shen. Tetaplah sebentar. Bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Aku curiga. Ada informan di dalam geng. Kalau begitu katakan padaku. Geng Kapak bisa melakukan gerakan sebesar ini dalam setahun. Dan kita sama sekali tidak tahu. Kecuali seseorang sengaja menutupi sesuatu. Tepat sekali. Kamu berpikir sejalan denganku. Menurutmu siapa orang ini? Di dalam geng kita, hanya beberapa dari kalian yang berwenang seperti ini. Dan kemudian ada para tetua itu. Tapi mereka semua sudah sangat tua. Mereka tak mau urus hal rumit ini. Mengenai kakak ketiga. Kamu sudah melihatnya sendiri, dengan otaknya. Dia sama sekali tidak cocok untuk ini. Ada satu orang lagi. Kakak sulung Pan. Kuharap bukan dia. Chen Shen, biar ku beri peringatan, akhir-akhir ini, jangan keluar sendirian. Ketika saatnya tiba, jangan biarkan mereka berkomplot melawanmu. Dan akhirnya, nasibnya sama dengan kakak keduamu. Ya. Tuan keempat, perhatikan keselamatanmu. Aku akan mengirim beberapa saudara untuk mengikutimu. Aku baik-baik saja, saat ini. Mereka masih tidak berani menyentuhku. Kembali dan istirahat. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Masih marah? Bagaimana aku tidak marah? Kakak sulung, tidakkah kau pikir ayah sekarang? Semakin lama semakin pilih kasih. Hari ini di depan, begitu banyak orang dia memarahiku. Aku bagaimana bertahan di geng ini? Aku bagaimana bangun wibawa? Itu ayah bersikap baik padamu. Baiklah. Bagaimana kalau saya beri saran? Saran macam apa? Ajak ayah keluar malam ini. Minum-minum dan bicara dari hati ke hati. Konflik apa yang gak selesai? Kau benar. Memang benar. Aku belum bicara hati ke hati dengan ayah. Dia banyak tekanan akhir-akhir ini. Aku harus menunjukkan perhatian padanya. Harus kau kakak sulung. Aku pergi. Beritahu Yang Chen bahwa kita bisa menutup jaring sekarang. Ya. Kakak ketiga, Ya. Ayah. buru-buru banget malam begini. Memintaku datang ke sini. Ada apa? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Sudah lama kita tak bicara dari hati ke hati. Ayah tampak tertekan belakangan karena masalah kakak kedua. Sebagai yang termuda, aku juga ingin berbagi beban ayah. Dasar anak ini. Kamu baik dalam segala hal. Hanya saja kadang-kadang kamu nggak pakai otak. Pemarah. Apa? Apakah kamu akan menyebabkan masalah lebih banyak lagi padaku di masa depan? Ayah, apa yang ayah katakan? Hanya saja, ada sesuatu di pikiranku yang sudah lama ku pendam. Kalau begitu katakan padaku. Aku telah memperhatikan. Sejak anak itu datang, ayah berubah tak sebaik dulu. Seperti sebelumnya. Ayah, apakah dia benar-benar begitu ayah sukai? Tidakkah kamu tahu? Chen Shen. Dia adalah bakat langka. Tahukah kamu mengapa aku menyukainya? Mengapa? Dia berbeda dari kalian. Kalian sudah bersamaku. Sejak kecil. Hidup dalam kemewahan. Tapi dia adalah anak yang banyak menderita. Itulah mengapa dia tahu bagaimana menghargai semua ini. Setelah semua itu, ayah masih pilih kasih. Apakah kamu bodoh? Aku membesarkan Chen Shen. Itu kan buat kebaikan kalian. Apel, Kalian beberapa orang mengikutiku. Sudah 17-18 tahun, seperti anak-anakku sendiri. Di sini di Jan Hijau. Membesarkan Chen Shen, itu untuk membiarkan kalian semua
hidup, dan paguyuban. Mengerti? Petunjukan kasih sayang ayah anak. Bahkan orang luar seperti saya pun terharu. Tuan keempat, lama tidak bertemu. Yan Chen, Suatu kehormatan, suatu kehormatan. Anda masih mengingat anjing liar seperti saya. kakak ketiga, kamu mengkhianatiku. Ayah, bagaimana bisa aku? Aku mau bicara berdua aja. Yang Chen, aku tuan ketiga. Aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Segera keluar dari sini. Kalau nggak nurut, awas kau. Hei, Anda maksud preman di pintu itu? Hei, tidak perlu repot-repot. Saudara-saudara saya sudah mengurus mereka. Apel. Tuan keempat. Mungkin Anda tidak akan bisa pergi malam ini. Hutang lama dan baru kita akan kita selesaikan dengan benar hari ini. Cincang mereka sampai mati. The film was translated and narrated by M.Me. Kakak ketiga, lewat sini. Cincang mereka sampai mati. Ayah, pergi. Ayah, begitu mendesak. Mau kemana? Jangan lewat sana. Kakak sulung, mengapa kau baru saja tiba? Kakak sedang sibuk. Bukan hanya aku datang sendiri. Tapi aku juga membawa orang. Tuan Pan keempat. Lama tidak bertemu. Billy. Kakak sulung, mengapa kau bersamanya? Mengapa? Selama ini kangen deng kapat. Kau juga yang melukai kakak kedua. Saudara. Betapa sulitnya. Kau akhirnya pintar juga sekali ini. Benar. Perdagangan opium di kota utara. Aku juga menjebakmu untuk itu. Kakak sulung, mengapa kamu melakukan ini? Dasar orang tua bodoh. Kau buta. Kalau kau serahkan geng hijau duluan, apakah situasi ini akan terjadi hari ini? Apa yang kau katakan? Kau bajingan. Dia ayah kita. Dia membesarkan kita selama bertahun-tahun. Kenapa kau tega dan tak berterima kasih? Baiklah. Buktikan kau tidak peduli dan tak berterima kasih. Aku akan memberimu kesempatan. Bunuh dia. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Ayah. Kehidupan selanjutnya. Aku akan tetap menjadi putramu. Aku akan membunuhmu. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Ayah. Lari-lari.
Dasar bajingan. Aku akan melawanmu sampai mati. Pan keempat. Geng hijau sekarang milikku. Seseorang. Ambil kedua mayat ini. Gantung mereka di pintu masuk geng hijau. Aku ingin seluruh Shanghai Bun tahu nasib Tuan Pan keempat yang dulunya Tanggun. Tuan Pan, malam ini kau akhirnya menyelesaikan dendam lamamu. Sekarang hanya itu. Bajingan Chen Shen yang tersisa. Dia hanya orang tak berguna. Aku sudah merasakan kemampuan Chen Shen. Pukulannya tidak bisa diremehkan. Apa gunanya menjadi petarung hebat? Setiap orang punya kelemahan. Chen Shen, kamu harus menguatkan dirimu. Sekarang tanpa pemimpin. Buktikan kau tak tahu terima kasih. Sama sekali tidak. Aku Chen Shen. Akan membalik Shanghai Bun. Terbalik. Dan menemukan Yang Chen. Untuk membalaskan dendam Tuan keempat. The film was translated and narrated by M Media. Chen Shen, hati-hati. Jangan jatuh ke perangkap mereka. Langkah Tuan Pan. Kabar buruk kakak. Ada apa panik? Apa yang terjadi? Chen Shen datang bawa masalah. Tempat usaha kami di kota barat. Apa katamu? Dia bikin berapa masalah? 3, 1 olah dansa, 2 kasino. Semuanya diprovokasi. Tuan Pan, bagaimana menurutmu tentang ini? Bukan apa-apa. Dengan kecepatan ini, dia harus cepat sampai sarang opium. Bagus. Kita pergi sana dan tunggu dia. Benar. Pergi ke kota selatan cari Feng Xian. Bawa dia kepadaku. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu siapa yang melindungi tempat ini? Hancurkan. Menghancurkan wilayah geng kapak. Apa kau ingin mati? Siapa sebenarnya kau? Yang hijau. Chen Shen. Chen Shen. Jia Jiu. Karena kau sudah di sini, maka tinggallah. Terakhir kali di aula dansa kau memotong tanganku dan menjatuhkan telingaku. Sekarang, keempat Raja Langit geng kapakku ada di sini. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Bagus. Kalau begitu hari ini aku akan membunuh kalian semua dulu. Lalu pergi membunuh Yang Chen. Serang, tangkap dia. Empat Raja Langit. Tidak begitu mengesankan. Chen Shen, kau memang tangguh. Jatuh ke tanganmu adalah kemalanganku. Aku tanya sekali ini saja. Di mana Yang Chen? Mending mati daripada beritahu kamu. Aku akan kabulkan keinginanmu. Chen Shen.
Jangan desak dia. Bukankah kita semua sudah di sini sekarang? Chen. Lama tidak bertemu. Chen sudah di sini, coba lari kemana? Kakak sulung Pan. Kalian berdua memang bersekongkol. Aku kira, ketika kau melihat mayat mereka, masih bisa menderita selama beberapa hari. Aku tidak menyangka kau begitu cepat datang mencari masalah. Kakak sulung Pan. Dulu Tuan Kempat baik padamu. Kenapa kau melakukan ini? Kau tidak seharusnya menyalahkanku untuk ini. Aku suruh Tuan Keempat jual opium. Dia tidak mau menjual. Aku menyuruh saudara ketiga untuk membunuhmu. Dia tidak bisa mengalahkanmu. Mengapa aku harus menyimpan dua orang tak berguna ini? Hanya untuk membuatku masalah. Namun, setelah memikirkannya, kau masih cukup berguna. Selama kau berlutut di hadapanku, kepada Bos Yang dan kepadaku, bersujud 3 kali, dan kemudian menjadi anjingku. Aku rasa aku akan berbelas kasihan dan selamatkan hidupmu yang tragis. Omong kosong. The film was translated and Apa kau pikir? narrated by Seluruh Shanghai, hanya kau yang bisa bertarung. Aku sudah bertahun-tahun di dunia bawah. Inilah yang kuandalkan. Baiklah. Hari ini tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Yang Chen sebenarnya sangat kuat. Nah, sudah cukup. Jika kau punya, maka berlututlah di hadapan tuanmu dulu. Tidak terima. Biarkan aku pergi dan mari kita bertarung lagi. Kau tidak tunduk. Aku akan membuatmu tunduk. Aku akan membuatmu tunduk. Bos Yang. Tunggu. Ada apa Tuan Pan? Dia masih berguna hidup-hidup. Baiklah. Dengar Chen, orang bijak beradaptasi. Sudah pikirkan saranku tadi. Selama kau mendengarkanku, aku akan membiarkanmu menjadi Bos Geng Hijau. Berhenti bicara omong kosong. Jika kau punya nyali bunuh aku sekarang. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bawa orang itu kemari. Kau pria tangguh bukan? Aku ingin lihat. Berapa lama kau bisa tetap tangguh di hadapan wanita yang kau cintai? Feng Xian. Jangan bergerak. Bergerak lagi dan aku akan merusak wajahnya. Biarkan dia pergi. Tindakan pria adalah tanggung jawabnya. Aturan dunia bawah. Masalah tidak melibatkan keluarga. Aturan dunia bawah omong kosong. Aku tidak pernah tahu apapun yang disebut aturan dunia bawah. Berlutut. Baiklah. Kau sangat tangguh bukan? Kemarilah berlutut di hadapanku dan bersujud beberapa kali. Feng Xian. Katakan padaku, jika aku membunuhmu, itu akan selesaikan banyak masalah nanti. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. 3 nyawa. Dan kakak kedua terluka parah. Para tetua geng hijau itu pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengira aku yang melakukannya. Namun, jika aku menimpakan kesalahan ini padamu dan membuatmu menanggung akibatnya, maka aku bisa kembali dengan gemilang. Dan selanjutnya, aku juga bisa secara sah mengambil alih posisi pemimpin geng hijau di tangan. Pada saat itu, seluruh Bun Shanghai akan menjadi milikku semua dan wilayah Bos Yang. Tuan Pan, langkah Anda sungguh brilian. Nanti kita bebas dari kota barat. Semua tempat di Shanghai Raya akan menjadi milik kita. Ada apa, Chen? Kau setuju atau tidak? Bagaimana kalau begini? Kirim dia ke kantor polisi dan buat dia mengaku. Adapun wanita ini, kirim dia ke rumah sakit. Aku akan memastikan bahwa kau dan reputasi Tuan Pan keempat akan hancur total di seluruh Bun Shanghai. Tunggu sebentar. Tuan Pan, jika kita melukainya parah dan mengirimnya ke penjara, bukankah itu akan lebih menyenangkan? Baiklah.
tahanan Chen Shen. Diduga membunuh Pan keempat presiden, Kamar Dagang Shanghai. Telah melanggar hukum. Dan dijatuhi hukuman 30 tahun. Waktu makan. Jangan menghalangi jalan. Hanya melotot lagi. Dan aku akan mencungkil matamu. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Kun, bagaimana kau bisa masuk sini lagi? Aku ingat minggu lalu. Bukankah kau baru saja dibebaskan? Jangan sebut-sebut itu. Bukan karena aku terlalu lama terkurung di dalam. Aku baru keluar 2 hari ketika aku memperkosa seorang wanita dan tertangkap lagi. Kau terlalu tidak sabar. Tapi, biar ku beritahu. Kali ini, layak untuk tertangkap. Apa kau tahu? Siapa yang ku perkosa? Siapa? Penari nomor 1 di Bun Shanghai saat itu. Feng Xian. Benarkah apa itu benar? Tentu saja benar. Entah bagaimana. Dia tidak bernyanyi lagi. Dia sekarang bekerja di Hongyan Tower. Sebagai pelayan. Kau tidak akan percaya. Penampilannya. Bentuk tubuhnya. Begitu lembut. Aku. Siapa kau? Beraninya kau memukul kakakku. Siapa kau? Aku bertanya-tanya siapa yang menyergapku. Jadi itu kau. Kakak. Kau mengenalnya. Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah Jenderal Ganas. Jenderal Ganas nomor 1 sejatiga hijau. Dia sendiri rebut 7 wilayah geng kapat. Seorang tokoh besar di Shanghai Bun. Qianshan. Dia. Itu dia tidak salah lagi. Dulu saat dia di puncaknya. Aku melihatnya dari jauh. Tapi kemudian ku dengar. Saudara Chen dari geng kapat melukainya parah. Dan sekarang dia cacat. Lalu mengapa dia tidak menjaga profil rendah dan menyergapmu? Karena Feng Xian wanita yang kuperkosa adalah istrinya. Namun, aku lupa memberitahumu. Seleramu bagus. Istrimu benar-benar lentur. Kau berani berkomplot melawanku. Nah, jika aku melihatmu sebelumnya, aku akan berlutut dan menyembahmu. Tapi sekarang, kau hanyalah orang cacat tak berdaya. Apa kau mengerti? Kau berani memprovokasiku. Pergi ke neraka. Apa yang kau lakukan? Semuanya duduk. Mari makan ayo. Kau bajingan, anggap dirimu beruntung. Urusan kita. Malam ini kita bereskan perlahan. Qianshan, kau kembali dan duduk juga. Qianshan, jangan membuat masalah lagi untukku. Minggir. Kau bicara dengan siapa? Nah, kau beruntung di kantin hari ini. Sekarang segera berlutut. Di depanku. Aku bisa memberimu kematian cepat. Sekelompok orang tak berguna. Pergi sana. Masih mengira ini geng hijau. Aku memberitahumu. Di sini, aku yang tertinggi. Harimau diterol anjing di luar wilayahnya. Ayo. Kalian semua serang aku bersama. Baiklah. Kau tangguh aku itu. Karena begitu. Kalau begitu mati saja. Semuanya. Cukup. Apa yang kalian lakukan? Sudah keterlaluan. Siang itu dijaga penjaga paya. Yang merusak rencanaku. Sekarang kenapa ada lagi? Orang tua muncul. Pak tua. Ini bukan urusanmu. Minggir. Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Aku lihat kau menolak tawaran baik-baik. Dan lebih memilih cara kasar. Saudara-saudara. Serang dia. Tangkap dia. Kau. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku tidak penting.
Tapi aku memberitahumu. Mulai sekarang, aku melindungi Chen Shen. Kalau kalian ganggu dia lagi, kalian akan berhadapan denganku. Yang pintar minggir dari jalanku. Pergi. The film was translated and narrated by M. Anggap dirimu beruntung, nak. Ayo pergi. Terima kasih Tuan Tua. Bukan apa-apa. Hanya masalah kecil. Kamu terluka parah. Kamu harus istirahat sekarang. Tak peduli sebesar apa kebencianmu. Hanya jika tubuhmu pulih. Baru lalu kau bisa balas dendam. Ini adalah pusaka keluargaku. Obat penyembuh luka. Ini bisa membantumu. Banyak terima kasih Tuan Tua. Chen Shen. Aku lihat kamu memiliki fisik yang kuat. Dan bakat luar biasa. Di masa depan, kamu harus lebih banyak menggunakan otakmu. Chen Shen. Kamu memiliki fisik yang kuat. Dan bakat luar biasa. Kamu tak sistematis sejak lahir. Kultivasi seni bela diri. Hari ini aku akan mengajarimu. Penyuan Sing Ikuan. Untuk menembus batasan besar. Dan mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Itu cara kuasai bela diri dengan hebat. Tuan Pan. Orang-orang yang kuatur di penjara. Kirimkan aku pesan. Beritahu anak itu Chen Shen bahwa baru-baru ini di penjara. Dia hidup cukup nyaman. Nyaman bagus. Nyaman sekalipun tak akan lama. Semua sudah diatur dengan Tuan Billy. Dia di luar negeri. Dan menemukan orang kuat peringkat teratas. Dalam beberapa hari kita akan mencari alasan apapun untuk mengirimnya ke penjara. Aku menolak untuk percaya. Dia bisa terus hidup senyaman itu. Aku akan menunggu dan menonton. Tunggu saja. Nah, terakhir kali kau beruntun. Dan lolos dengan nyawamu. Kali ini, orang kuat asing. Tuan Len datang sendiri. Kau pasti mati. Dan orang tua ini. Kau juga akan mati di tanganku. Saudara-saudara, serang. Orang sakit Asia Timur. Mati. Kali ini aku serius. Tuan Chen, aku buta akan kehebatanmu. Tolong ampuni saya. Kau menghina istriku. Dan mencoba melukaiku berulang kali. Mengampunimu di kehidupanmu selanjutnya. Tidak. Tuan Chen, saya tidak menghina istri Anda. Saya sengaja memprovokasi Anda. Saya bawahan geng kapat. Itu Pan Sulung, dan itu, Yang Chen. Kedua orang itu, yang mengirim saya ke penjara, untuk membunuh Anda. Aku sengaja katakan itu karena itu. Istri Anda Feng Xian, ada di Menara Hongyan. Baik-baik saja, tidak ada yang berani menyentuhnya. Kau berani membohongiku. Pan Sulung dan Yang Chen tak akan lepaskan Feng Xian. Bagaimana saya bisa bohong? Pan Sulung memang membebaskan Feng Xian. Tapi apa? Hanya saja, dia merusak wajahnya. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Chen, saya punya kabar untuk Anda. Katakan padaku. Besok adalah hari Pan Sulung menjabat sebagai Presiden Kamar Dagang. Presiden Kamar Dagang. Jika dia menjadi presiden,
Seluruh Shanghai Bun akan dibanjiri opium bukan? Ya, Anda benar, Tuan Chen. Saat ini di Shanghai Bun, lebih dari 90% pasukan polisi telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Penjaga penjara di pintu sound sekarang, saya mengenalnya. Kalau tidak, Leon tidak akan bisa masuk. Saya bisa mengatur agar Anda dibebaskan dari penjara selama Anda membiarkan saya pergi. Chen Xian. Chen Xian. Feng Xian. Jangan mendekat. Feng Xian. Jangan mendekat. Aku tidak ingin kamu melihat wajahku. Ini aku. Ini aku Chen Shen. Feng Xian. Feng Xian. Aku telah membuatmu menderita. Jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Chen Xian. Ayo pergi. Bagaimana kalau kita meninggalkan Shanghai? Mari kita pergi ke suatu tempat di mana tidak ada yang mengenal kita. Kamu tidak bisa balas dendam. Tidak. Feng Xian. Dengarkan aku. Pria sejati berdiri di dunia. Ada beberapa hal yang harus kulakukan. Ada beberapa dendam yang harus kubalaskan. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja kali ini. Ambil surat ini, dan serahkan sendiri kepada komandan. Jika ada yang menghentikanmu, katamu Chen Xian Jeng Hijau yang kirim. Besok jam 3 sore, bertemu di dermaga. Aku akan membawamu pergi dari Shanghai. Baiklah. Tidak, ini buruk. Komandan ada di sini. Gudang kami telah dibakar. Gudang yang mana? Gudang tempat opium disimpan. Apel. Upacara peringatan. Barang-barang saya. Di mana barang-barang saya? Itu adalah barang yang baru saja saya bawa. Apa yang terjadi? Chen Xian, bukankah Anda di penjara? Tepat sekali. Bagaimana Anda bisa keluar? Apa yang Anda lakukan pada anak buah saya? Ketua, anak buahmu baik-baik saja. Hanya saja, bahkan mereka tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh manusia binatang ini. Hari ini, aku akan membuat kalian semua dikubur bersama Tuan keempat. Nah, lupa aku beri pelajaran terakhir. Kau bajingan, apakah Anda tahu berapa nilai pengiriman ini? Saya akan membunuhmu. Serang. The film was translated and narrated by M Media. Chen Xian menyerah. Tidak ada yang bisa menghentikan saya dan geng kapak kuasai Shanghai Bun. Bahkan polisi tidak peduli. Bisakah orang biasa berbuat sesuatu? Jika Tuan keempat tidak melindungi Anda di depan saya dan Bos Yang, bahkan tidak akan sebaik anjing. Roh Tuan keempat di surga pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Sebentar lagi mati masih bawel. Saya tidak takut padanya. Saat dia masih hidup, dia sudah mati, ngapain takut? Kau berkolusi dengan orang asing, memperdagangkan narkoba, dan merugikan bangsa serta rakyatnya. Salah satu dari ini sudah cukup untuk menghukum mati kalian. Itu semua perbuatan saya. Saya mengakuinya. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Chen Xian, biar saya beritahu Anda. Di seluruh Shanghai Bun, jika Anda ingin menjadi orang baik, Anda akan diintimidasi tanpa ampun. Lihat saya akan membunuhmu sebentar lagi. Setelah itu, Komandan akan secara pribadi memimpin upacara promosi saya. Mulai sekarang, saya akan menjadi tokoh dominan Shanghai. Adapun Anda
Paling-paling Anda hanyalah batu loncatan bagi saya. Jangan merayakan terlalu cepat. Pan sulung. Perairan Shanghai Bun terlalu dalam. Kau tidak bisa menanganinya. Apa yang terjadi? Direktur Wang, apa yang terjadi? Saya juga tidak yakin. Mereka bukan orang kita. Komandan. Pan Binlong, kau benar-benar mengecewakanku. Jika aku tidak mendengar kata-kata itu barusan, aku pasti masih akan dibodohi olehmu. Tangkap semua hama ini. Setelah diinterogasi, eksekusi mereka semua. Siap, Komandan. Komandan, bukan. Kau menipuku. Selalu ada yang lebih baik, dan kekuatan yang lebih tinggi di atas. Shanghai Bun, bukan milikmu. Aku akan melawanmu sampai mati. Bos Yang. Jianshan, kau hanya seorang udik dari desa. Jangan berpikir hanya karena komandan melindungimu, kau bisa bertindak begitu sombong. Arwah Tuan keempat di surga pasti buta. Tuan keempat, ya. Kau masih berani menyebut Tuan keempat. Hari ini, aku akan di depan semua orang, membalaskan dendam Tuan keempat. Jianshan mau ngapain? Pan Sulung. Tuan keempat buta saat itu. Untuk membiarkanmu menjadi presiden. Para sesepuh kami telah secara kolektif memutuskan berlaku segera untuk mencabut posisimu sebagai presiden dan mengusirmu dari perkumpulan. Penjaga, bawa dia pergi. Tuan keempat. Kakak ketiga. Aku sudah membalaskan dendammu. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Jianshan, kau telah memberikan jasa besar kali ini. Dan karaktermu begitu jujur. Bagaimana dengan peran presiden bisnis ini? Kau saja yang mengambilnya. Aku akan merasa lega. Benar, Jianshan? Sebelumnya kita semua salah paham padamu. Tolong kembalilah. Geng Hijau membutuhkanmu. Kembali. The film was translated and narrated Sekarang. by M Media. Dendam telah terbalaskan. Dan opium telah dihancurkan. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku kira kamu akan tinggal dan menjadi kakak mereka. Di penjara. Aku menyadari sebuah kebenaran. Dalam hidup seseorang, uang, kekuasaan, semuanya adalah kepemilikan eksternal. Hanya saat ini adalah yang paling harus kuhargai. Lidah licin. Konsesi asin yang ramai tempat pesta pora. Di mana para tokoh ngumpul di Bun. Aku pernah di sini. Aku pernah melihatnya. Tapi pada akhirnya, semua ini bukan yang kuinginkan. Jadi kemana kita pergi selanjutnya? Untuk menjemput adikku, Baiklah, menemukan surga terpencil. Hidup terasing.